Halo Transaudition, kembali lagi di portal podcastnya anak transportasi dan logistik Trisakti. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Kali ini bersama saya Salma selaku host, kita akan berbincang-bincang nih sama salah satu dosen di ITL Trisakti. Beliau ini adalah Profesor Dr. H.M. Tamrin MM. Beliau ini juga merupakan salah satu profesor yang ada di kampus kita. Hari ini kita akan berkenalan dan juga berbincang-bincang mengenai ilmu transportasi laut yang ada di ITL Trisakti. Halo Prof, apa kabar? Kabar baik, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Prof, boleh dong kita kenalan dulu nih sama Transaudition dan juga sama semua yang nonton portal kita. Silakan Prof. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Kapten H.M. Tamrin MM. Kehidupan saya itu kebanyakan di laut 16 tahun. Lalu setelah itu saya diambil menjadi pegawai negeri sipil. Setelah itu saya mengajar 2 periode. Setelah itu saya mengajar terakhir itu ada di STMT di 2007. Sampai sekarang kita sudah mendirikan S3 dengan jurnalnya transportasi, karena transportasi itu banyak. Ada 5, laut, darat, udara, kereta api dan pipe di dalam laut gitu. Nah ini sekarang saya sudah menjadi home base di Trisakti. Oke, keren banget ya Prof, lengkap banget nih, ada profesor, doktor dan juga kapten. Berarti udah bener-bener expert dan juga pakarnya banget nih. Insya Allah. Oke, aku mau nanya nih Prof. Prof ini kan expert dan juga pakar di bidang transportasi laut. Ya. Menurut Prof sendiri perkembangan transportasi laut di Indonesia ini tuh gimana sih Prof? Udah cukup baikkah? Baik, terima kasih ya. Sebenarnya transportasi laut ini kalau kita amati ya secara visual, karena negara kita ini lebih luas, masyarakat dan penduduknya itu banyak berminat untuk menjadi seorang pelaut. Iya benar Prof. Buktinya di Jakarta saja sekolah akademi pelayaran itu bejibun sekali. Iya. Nah, ini pelaut harus berkembang, karena berkembang hidup di laut itu sebenarnya lebih baik daripada di darat menurut saya gitu. Kenapa gitu tuh Prof? Kita bisa berkonsentrasi di kapal itu, tidak ada gangguan apa-apa, yang penting kapal itu sampai tempat tujuan, membawa barang dengan bisnis dan segala, kita mendapatkan imbalan. Iya. Bagaimana kalau di darat? Mau jadi apa? Kalau untuk saya, Iya, di Mars Line itu 16 tahun bergaulnya dengan orang-orang Denmark dan satu-satunya orang Indonesia. 16 tahun itu menjadi seorang perwira, disebutnya second officer from Indonesia. Berarti satu-satunya orang dari Indonesia tuh Prof? Iya, satu-satunya Indonesia. Dan lagi cukup bangga ya ITL ya mempunyai seorang guru besar transportasi laut satu-satunya sampai hari ini. Bener nih, Transaudition harus bangga punya Iya. Profesor Tamrin. Betul, dan Pak Yosi setengah hidup untuk mencari S3 harus ada transportasi. Iya, Ya. betul Pak. 5 guru besar mau meteorologi, mau ilmiah semua tidak dipakai oleh riset. Maunya institut transportasi. Mau termasuk darat, laut, apa. Yang penting ada transportasi, kita bisa mendirikan S3. Iya, Tuh, bener. suatu kebanggaan. Oke, berarti menurut Prof sendiri perkembangan di Indonesia tuh udah cukup baik ya Prof? Cukup bagus ya. Hanya saja setiap perusahaan dan pelaut itu ada ini ya. Ada klubnya. Namanya KPI, Kesatuan Pelaut Indonesia. Iya. Itu harus dibenahi dan harus diayomi bahwa banyak pelaut-pelaut yang mahasiswa yang di akademi pelayaran itu pasti ingin menjadi seorang pelaut. Iya benar. Dia mengimpikan itu. Karena dia maksud belajar dari D3 sampai COC-nya dapat,
dia menginginkan menjadi seorang perwira, Iya. officer, maupun engine ataupun nautika. Iya, Prof. Oke, berarti untuk perkembangannya di Indonesia sendiri sudah cukup baik ya, Prof? Cukup baik ya, cukup banyak. Di daerah, di provinsi ada nggak? Ada. Iya. Semua akademi maritim misal Jadaya Jakarta, ya, PIP di Semarang. Ini seluruh Indonesia. Bahkan di Manado itu, di pelosok, di daerah kecamatan ada 2 BIP. BIP. Ya, itu semua menginginkan akan menjadi suatu pelaut yang baik, pelaut yang betul-betul mempunyai keunggulan dan profesional. Ya, yang bergerak di bidang ahlinya. Ya, di bidang ahlinya, di bidang ahlinya. Oke, nah tadi kan Prof juga udah bilang nih kalau misalkan udah punya pengalaman 12 sampai 16 tahun ya Prof Ya. di Denmark, terus Ya. juga pasti udah keliling Eropa kan ya Ya. Prof. Nah, itu kan pengalaman yang bukan cukup lagi terbilang sangat wow gitu ya Prof. Ya. Nah, kalau boleh tahu alasan dari Prof sendiri untuk memutuskan menjadi dosen di kampus kita tuh apa sih Prof? Biar mahasiswa dan mahasiswi Baik. pada tahu nih semuanya. Saya setelah 16 tahun saya diambil oleh Departemen Perhubungan. Menteri sendiri minta untuk saya berkiprah di Pelabuhan Tanjung Priok dengan ilmu-ilmu saya seperti itu. Tentang kepelabuhanan, tentang perkapalan ya, tentang persyaratan kapal dan semuanya. Tetapi pada tahun 2012 saya ini sebagai manusia biasa dan prosedurnya bahwa kalau guru besar, bukan guru besar, kalau PNS itu di umur 60 tahun pensiun. Iya benar. Pensiun. Prof. Jadi kalau kebiasaan kita di kapal itu selalu bergerak dan bergerak gitu ya, tidurnya sedikit tapi happy gitu ya, karena udaranya, aduh. Kena angin laut juga ya Prof. Kena angin laut itu udara memang Segar segar teman-teman. sekali. Jadi saya berkiprah bagaimana saya akan jadi pendidik untuk mengembangkan ilmu saya sebagai seorang seaman. Iya. Seaman. Karena saya termasuk sekarang ini menjadi senior ya. Iya Prof. Alangkah tidak baiknya saya memberikan ilmu yang tidak bermanfaat kepada junior saya. Berdosa benar. saya. Iya Ya, benar. lalu perkembangan. Coba perkembangan saat ini seaman aja ya. Yang menjadi pelaut itu mereka tidak dapat di kapal-kapal Indonesia, mereka terbang ke Bahamas mencari pekerjaan, pengalaman supaya mendapat sebagai seorang pelaut. Walaupun di sana dikejar lumayan untuk pendapatan gitu ya kalau dibandingkan di Indonesia. Banyak sekali. Banyak itu. Karena pelaut ini tidak selalu di laut. Ada batasnya. Kalau sudah waktu umurnya sudah pensiun seperti kita, seperti saya. Saya berkiprah kepada pendidikan. Lalu saya pertama ditaruh menjadi seorang direktur Akademi Maritim Pelayaran 2 periode. Alhamdulillah selesai. Setelah itu saya 2007 ke sini. Pertama sekali saya mengajarkan pengetahuan perusahaan pelayaran, terus flight management, sudah itu mengenai time charter, SPS code, SM code, dan sebagaimana yang ada kepada saya. Berarti itu semuanya hal yang berhubungan dengan transportasi laut ya Prof? Transportasi laut. Oke. Terus berarti memang ada batasan-batasannya juga untuk umur dari seorang pelaut ya Prof? Ada, iya. Ada. Nah jadi beliau nih sangat wah banget ya teman-teman di kampus kita tuh profesor, dokter dan juga kapten gitu. Iya. Dengan banyak pengalamannya juga. Terus jadi Prof juga ngebahas tentang Akademi Maritim ya Prof. Ya. Yang saya tahu maritim itu mungkin sama aja dengan laut, bidang kelautan gitu. Cuma bagi mahasiswa atau mahasiswa yang nggak tahu nih, buat teman-teman yang nggak tahu juga, ilmu maritim itu sama ilmu transportasi laut sebenarnya sama atau beda sih Prof? Sama tapi beda. Beda di dalam melakukan suatu operasional atau kegiatan. Saya beri contoh misalnya transportasi laut ya. Transportasi laut ini berkiprahnya ke luar negeri,
ke impor ekspor misalnya barang semuanya, Prof. dia berperilaku seperti di bawah International Maritime Organization IMO yang diberikan kepada PBB, dan dia mendapatkan suatu anugerah yang namanya UNCLOS 1982. Jadi kapal Indonesia boleh kemana saja untuk mengangkut barang-barang, kargo, apapun, kontainer yang dibawanya sesuai dengan tujuan. Iya. Nah itu, jadi agak luas ya kalau kalau transportasi laut, Iya. luas. Cakupannya lebih luas Lebih ya, luas, teman-teman. lebih luas. Karena dia ada bargaining, dia ada perjanjian antara CIC, TCC gitu ya, dengan negara Belanda, dengan negara itu. Bedanya kalau maritim ini seperti lokal. Kenapa demikian? Kita disebut negara maritim terbesar di dunia. Karena Iya. apa? Laut kita sangat luas. Iya, sangat luas. 2/3 daripada daratan ya. Iya, benar, Prof. Besar sekali, luas sekali. Lalu bentangannya itu 95.188 km panjang. Panjang pantainya itu 85.000 km, nomor 2 daripada Kanada. Nah, jadi operasional daripada kapal-kapal maritim ini hanya di lokal Indonesia saja, karena di dalam maritim, negara kita Iya. disebut maritim ya. Iya, Kalau Prof. di laut, kapal feri itu disebut kapal-kapal maritim karena dia tidak keluar negeri. Dan dia tidak ada sangkut paut, tidak ada perjanjian, tidak ada IMO, tidak ada bargaining untuk kargo, anything gitu ya, semuanya. Dia hanya mengurus negara dia. Jadi maritim itu adalah penguasaan suatu negara yang sangat luas seperti Kanada. Iya. Nah, itu disebut dengan kenapa negara maritim di Indonesia disebut negara maritim dunia. Kenapa pulau-pulau 7.500? Karena terluas Iya, juga terluas. ya, Prof. Pulau besar, pulau kecil ya. Sudah itu dia mempunyai kapasitas untuk air dan laut semuanya, mempunyai alur kepulauan Indonesia ALKI ya. ALKI 1, 2, 3, 4 dan 3B. Yang pertama ALKI 1 itu sudah pernah lihat, dia di peta itu di Selat Sunda. Selat NTB sampai ke Papua. Bagaimana Maaf negara nih, Prof, kita kalau boleh kuasai? motong, ALKI itu apa ya, Prof? Alur kepulauan Indonesia. Oh, Alur. Nah, itu sebenarnya kalau kita berpikir di dalam bisnis ya, setiap kapal asing melewati ALKI itu kan laut. iya, Prof. Contohnya pernah lewat Selat Sunda ya. Iya. Kapal besar tanker itu yang dari Brazil lewat, dia menggunakan apa? Navigasi kita. Iya. Kalau dia tidak menggunakan navigasi kita, dia akan kandas, akan tuburukan apa? Untuk mencari posisi kapal, ya kan? Oh, iya. Ya. Contoh di Selat Sunda itu ada besar sekali ya, lampu dari navigasi, dia pergunakan itu. Dia pergunakan itu, Indonesia cas dia. Dikena Harus bayaran ya, bayaran. teman-teman. Iya. Cara bayar tarifnya itu adalah besaran tonasenya kapal dikalikan dengan rupiah. Kalau kapal Indonesia, Iya. kalau kapal asing dengan dolar. Kaya tidak kita, Iya. coba. Pendapatannya banyak buat Banyak. ya, teman-teman. Ya, saya pernah melakukan ini pada saat di Batam. Kapal Lego Jangkar, kapal asing, saya ambil PNBP-nya ya. PNBP itu pendapatan nasional bukan pajak. Pernah saya mendapatkan miliaran itu. Saya berikan Wah, ke banyak perhubungan, banget, perhubungan teman-teman. kasih keuangan. Kenapa? Setiap rambu dia gunakan berapa detik apa sih kita catat. Oh iya, Catat. Prof. Ya kan? Terus hanya saja kita ini tidak mengecilkan bangsa kita, ada sedikit kurangnya komunikasi berbahasa Inggris Iya, benar, Prof. dan komunikasi berbahasa maritim. Beda loh Pak, Bu, bahasa Inggris maritim dengan bahasa Inggris publik. Bisa saya contohkan? Boleh, Pak. Iya. Boleh, Prof. Silakan. Ya.
Bahasa Inggris maritim itu digunakan pada saat kapal manuver keluar masuk dilakukan oleh pilot. Pilot berbahasa Inggris dengan master itu dengan menggunakan bahasa maritim. Contohnya, contoh aja ya, start to starboard. Starboard itu kanan. Kalau bahasa Inggris publik berapa? Right side. Right Nah, side. itu kan Iya, benar. kita harus belajar starboard, port side, forward, stern, midship, steady as go, ya, what you heading. Wah, rumit sekali ya. Tidak rumit Teman-teman. kalau kita tahu, Iya, kita kalau sekolah. Soalnya Prof kapal, udah paham banget, iya, teman-teman. karena kapal di dalam kapal itu semuanya digital. Ada radar apa, ada satelit, ada selected, ada komunikasi. Jadi sebenarnya kita kayak bermain game gitu ya. Iya, main game. Saya pernah jaga di 12.4 di kapal Maersk Line. Itu kapal kecepatan 29. Kalau Kalau di kapal ditolak itu 100-an ya. Wah. Iya. Orang bilang ya di Indonesia it's client is an officer. Dia ngatain saya, orang pendek, kecil katanya, jadi officer di Maersk Line. Orang Maersk Line itu 2 meter, 3 meter tingginya. Saya kalau ngobrol sama Kapten Anderson, dia tanya good morning Mr. Second Mate, good morning. Why you fine? Saya ke atas kalau itu tinggi. Dia bilang saya klien itu kecil ya. Saya bilang not me to be client. All the Indonesian is like this. Sudah saya bawa kapal itu. Coba. Kita tidur aja bisa. Dengan radar apa ini kita bisa deteksi kapal-kapal yang datang ke situ kan kita lihat. Oh ini ke sana, ini ke sini. Sekarang kita lihat kapan dia tubrukan. Kalau di laut tubrukan ya. Iya. Kalau di darat tabrakan. Itu ada COLREG namanya. Collision Regulation 1972. Nah, kita lihat di radar ARPA itu. Oh, dia larinya ke kanan. Nggak apa-apa kita ke kiri. Kita tahu haluan dia berapa gitu. Kalau dia haluan 180, kita 90 itu tubrukan. Nah, siapa yang menghindar? Siapa yang melihat lampu? Itu namanya ada aturan. Banyak sekali itu. 356 kita harus di otak. Kalau kelihatan kapal di depan itu merah, kita hijau, kita yang ngalah. Nah, itu sering di selat-selat ya. Di selat Panama. Selat di English Channel, sudah itu di Arab ini selat yang paling dangkal ya. Iya. Selat yang paling dangkal itu kapal-kapal yang drapnya panjang nggak bisa, harus lewat ke Channel ya, ke Panama, di Panama. Terusan Suez kecil, hanya 9 meter drapnya ya dalamnya. Kalau di Panama itu bisa 30-35. Jadi kapal-kapal kargo, kapal-kapal tanker, kapal kontainer, kalau lebih drapnya dari 15-10, dia harus ke sana. Panama itu didirikan 1817. Wah, udah. Ya, orang Panama kaya karena kayak mobil taksi, naik ke gunung tuh kapal, turun keluar Balboa. Balboa itu udah ocean. Yang bawa-bawa ini pandu 5, kapten 2 sama mualim 1. Yang di bawahnya kita naik kereta api, tunggu di bawah. Jadi beda-beda ya, Prof ya? Iya, kita nunggu aja, ngapain kita di kapal. Kita shopping aja di Balboa. Soalnya 5 jam itu baru kapalnya atas gitu, baru ke bawah. Itu namanya Panama Canal. Dia itu ada Panama Canal, Suez Canal. Kalau di Singapura itu Selat Singapura namanya ya. Iya. Dengan kita ada itu. Nah, itu ada aturan-aturannya itu. Ya belajar itu 4 tahun belum tentu bisa. Iya, Profnya butuh waktu yang Butuh waktu. sangat lama. Iya. Makanya bisa adik-adik dicepat. sekarang itu dilengkapi dengan simulator di sekolah ya, di radar ARPA, dengan komunikasi, dengan belajar setir ya. Steering namanya leaders. Jadi yang bawa kapal itu bukan nakoda ya. Oh, Jurumudi bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu quartermaster. wah. 4 jam. Nah, dia harus bisa berbahasa Inggris maritim. Iya. Kalau bilang sabuten ke kanan 10 derajat, nanti diulang lagi. Radar 110, sir. Insya Allah kapal selamat lah ya. Ya, Oh, iya. ya kapal selamat. Kapal itu kalau dia mau tubrukan apa dengan jarak, dia alarm.
kapal yang canggih sekarang ya. Iya, Prof. Tuh. Di film-film kan Iya. banyak tuh. Nah, saya ada. Sirine. Saya mengajarkan anak-anak sekarang tuh how to help the other by dangerous ya. Kapal Bahamas 4.000 tenggelam. 4.000 passenger. Satu pun tidak ada yang meninggal. Kenapa? Dia punya lifeboat jaket digital. Wah, keren. Kalau dulu manusia mencari lifeboat digital kan untuk berenang. Iya. Ini lifeboat jaket nih, jaket lifeboat ini dia mencari orang yang terlantar. Oh, yang ada di lautan-lautan. Iya, ya, yang Prof? ngambang-ngambang itu kan. Iya. Kan kalau kapal tenggelam pada ngambang. Iya. Kalau kapal ini mohon maaf ya udah pada meninggal ya. Iya. Di Bahamas itu 4.000 ketolong semua. Berarti emang pelampungnya mencari Ya, mencari orang Wah, keren. dengan digital. Namanya access available. Gitu. Sebenarnya kalau kita mengerti kapal dengan bahasa apapun dan kita punya backgroundnya memang dari pelaut, insya Allah kita happy. Iya, Kita happy. Prof. Kita happy. Terakhir saya tahun 90 ya, saya terakhir jadi nakoda, saya diambil. Ini yang ngambil ini Menteri Perhubungan dulu, Azwar Anas. Waktu kami sama-sama di kapal saya tuh di Major, dia kapal Umsini Pak, mau launching. Ajudan dia bilang itu orang pendek itu pakai jas segala gitu ya, kan dingin kita. Dia tanya, dia bilang, "Ayu Filipin?" Bilang saya kan, dan Oh, saya Prof, memang dia orang iya, Filipin iya ya, kalau Prof? nggak Cina Filipin saya. Iya. Saya bilang, "No, I'm Indonesia." "Are you sure?" "Yes." "Your passport." Oh, diminta Iya, dia lihat segala. cak gitu. 2 bulan saya ditarik di Denmark. Wah. Saya udah nyaman. Saya sudah orang hebat di sana. Satu-satunya orang Indonesia tinggal di Denmark. Semua gratis sama gratis. Wah. Penduduk keren 2,5 juta banget. coba. Tapi Apa cuma kata iya? Prof yang Iya. bisa ke sana. Ya, dari awal saya dites itu di sekolah, dari sekian ribu kemarin di Jakarta itu di tahun 76, alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk seperti ini. Iya. Dan saya terima kasih, saya juga sholat, saya dicoba belayar di lautan itu kalau tidak kuat-kuat ya. Iya, Prof. Nangis. Banyak banget Nangis. ininya, Prof. Rintangannya juga. Iya, kapal teman-teman. Bulk Carrier namanya itu McKinney saya bawa ya, kecepatan berat sekali untuk ke Tokyo. Batu bara. Oh, iya. Batu bara dari Brazil, Port Elizabeth. Jalannya sebulan. Ya Allah. Kapal itu lewat itu. Oh, itu Prof sendiri tuh Prof yang bawa. Ya gantian ya, Oh, kita gantian. Pernah masuk Taiwan itu kita kena typhoon ya. Typhoon itu ombak yang terbesar di dunia. Wah, Itu di daerah ASEAN. Kalau kita namanya puting beliung. iya. Kalau di Amerika namanya itu apa? Hurricane. Tornado ini alat canggih ini sudah bisa baca ini kemana kita harus pergi. Udah bisa ngedeteksi Iya. ya, Prof. Ini jangan ngelawan Allah ini ya, karena Allah di dia itu kan. Kapal bisa tenggelam. Kecepatannya 200 sampai 300 km per jam. Wah, Hilang. Nah itu kekuasaan Allah. denger langsung tuh merinding teman-teman. Bukan merinding lagi, saya pernah udah Gimana Prof yang ngalamin saya udah secara pasrah ya, langsung? kapal Bulk Carrier udah nyelam tuh. Sep. Kami di Anjungan sudah Oh, berarti lillahi- udah tenggelam, itu ya, Prof? udah lillahi ta'ala. Tapi karena daya apungannya, stabilitasnya kuat, bagus ya, dia nongol lagi, Oh, dia naik lagi tuh ya, naik Prof? lagi. Alhamdulillah airnya keluar semua. Saya lihat stability GM-nya bagus, grafi metasentrumnya positif. Kalau negatif mati semua. Yang paling banyak mati ya perwira Denmark. Saya kan sama sendiri. Kalau boleh tahu satu kapal itu berapa perwira ya, Prof? Ya, beda dengan kapal-kapal di Indonesia ya. Kebanyakan perwira, kebanyakan ABK. Kalau di Denmark itu namanya GPC, General Purpose Crew. Wah. Kapten di Anjungan, Mualim 1, saya 3. Tapi kalau kapal pel nih, ya ada kapten, ada mualim 1, ada mualim 3, ada mualim 4, ada mualim 5. Banyak ya, Prof? Iya, itu sedikit. Kapal sebesar itu kita hanya nggak sampai 20 ya, tidak sampai 20.
Nah itu kalau sedikit tenaganya tapi perfect gitu ya. Iya. Ya kita earn the money Stabil besar ya. dan Money besar. Iya. Besar kalau dibandingkan dengan kapal peli. Iya. Orangnya banyak 30 40 gitu kan. Iya. Kita cukup 20 10 cukup. Semua alatnya elektronik, tinggal mencet aja itu. Yang penting paham dan tahu. Dan Dan tahu, memang teman-teman. kita belajar ini gitu ya. Iya. Dan belajar ini dan dites juga. Saya dites itu cuma 2 jam hari Jumat. Minggunya saya berangkat ke Hong Kong, langsung join kapal di Kamers jadi kadet. Gitu. Oke, Cukup keren. bangga ya. Saya Keren bangga. banget. Saking bangganya Azwar Anas itu ngambil saya jadi pegawai negeri. Coba. Iya. Mungkin bener-bener Saya pucet ya karena saya amazed dapat duit sama banyak pengalaman sekali. Prof. Nggak ada di Indonesia ini seorang second mate gajinya 500 juta. Wah. Begitu masuk pegawai negeri golongan 3 80.000. Nah ini saya nggak nangis sih, tapi istri saya bilang sudah ini karena Allah, semua karena Allah. Iya, Bantulah Prof. negara. Iya. Itu pun saya kira saya di kantor ya sama Pak Cu ini 10 kepala pelabuhan saya sama aja saya belayar kan. Iya. Batam, Samarinda saya ditaruh semua, Cirebon sama beliau ini. Coba bersyukurnya juga saya ilmu itu jalan terus ya, Iya. terus karena carilah ilmu sampai ke negeri Cina, gitu istilahnya kan gitu. Yang penting itu semangat ya, jujur kita kerja sama orang bule, orang siapa, kita harus disiplin dan jujur ya. Iya benar teman-teman. Percaya gak kita makan saya makan satu hari itu seperti mereka harus 800 kilokalori habis 3 kali makan. Iya. Tidak habis pulang. Beef stick makan siang segede gini 400 kilo harus habis. Ya, harus Ini pun dihabisin bukan teman-teman perlu kalau bukan makan. ya. Ya karena apa? Supaya kita itu kuat ya. Iya. Tidak mabok, tidak apa. Kalau kena taifun dibanting kapal segede Alaihim juga goyang. Kulkas bisa mental. Ngalamin saya. Ini apa-apa. Karena kita banyak. Marsline itu sekarang sudah mempunyai kapal 536 berbagai jenis. Coba. Saya mengharapkan Indonesia ini berkembang lagi dan berkembang. Iya. Dari dulu saya pernah bilang waktu saya dari PNS, janganlah beli kapal bekas. Banyak bahayanya. Iya, Prof. Satu, dari peralatan. Tapi saya himbau lagi kepada SDM kelautan. Put stick control, marine inspektur, semuanya yang ada mengelola kapal ini, jujurlah gitu ya. Kalau kapal ini tidak bisa, jangan berangkat. Iya. Buktinya banyak tenggelam ya, gitu. Walau misalnya pimpinan kita di atas, kamu saya pecat harus berangkat. Ini kapal di bawah substansi. Coba. Harus selektif banget Harus berarti ya, selektif. Prof. Saya pernah sarankan itu waktu saya jadi pegawai negeri. Waktu itu masih golongan 3. Saya di training 3 bulan di Bogor. Tidak boleh mengatakan bahwa kapal Indonesia itu gitu. Nah ini salah menurut saya ya. Iya. Menurut saya sudah mencanakan kapal Indonesia yang baru itu cuma kapal pelni. Kapal yang lainnya beli second. Itu bahaya. Put state control itu sudah disumpah ya, kalau katakanlah bahwa kapal ini tidak layak dan tidak akan diberikan surat persetujuan belayar gitu. Dan sekarang ini di laut itu terlalu banyak orang berkecimpung. Oh iya. Yang tidak urusannya dengan kapal-kapal niaga, dia nangkepin kapal niaga gitu ya. Di laut itu. Di laut. Kapal niaga itu adalah suatu kapal mengangkut muatan dari G to G, maksudnya dari negara ke negara ya. Dengan sudah ada AIMU-nya, dengan biaya yang sudah ditentukan ya. Dengan kapal yang sudah menjadi apa tadi whitelist, nanti kita cerita whitelist. Indonesia sekarang udah hebat. Iya. Bisa keluar negeri kapal. Dulu tidak bisa, hanya sampai Singapura. Nanti ekspornya Singapura yang bawa ke Belanda. Sekarang kita berbenah. Angkutan logistik sekarang tertawa dia.
diangkat oleh kapal Indonesia, bisa ke luar negeri, bisa ekspor import. Nah ini yang saya bilang Port State Counter Officer yang kerjasama dengan MOU Tokyo 2021 itu kerjasama lah ya. Orang-orang Jepang tuh jujur Dan disiplin juga ya, Prof. disiplin. Iya. Disiplin. Coba untuk menjadi seorang pilot di Jepang harus 10 tahun belajar jadi nakoda. Kalau kita tamat dari akademi pelayaran jadi pilot, jadi pandu, ya wajar kapal nabrak dermaga. Itu Serem juga ya, Prof. seram. Itu. Jadi memang kalau saya memang sudah waktu itu senang menjadi pelaut ya. Iya. Berarti Prof emang hebat banget pengalaman berlayar di Denmark, terus juga bahasa-bahasa kapal yang banyak. Ya, bahasa maritim, Ya, bahasa terus maritim, bahasa publik gitu ya. Banyak Ya. banget teman-teman beda ya. Kalau di bahasa Inggris kan right, kalau di Ya, bahasa maritim apa tadi, stabut. Bro? Iya, Stabut. stabut. Kalau Gitu. kiri left ya, Iya. kita put side ya. Put side. Karena setiap order nakoda ataupun pilot dia berbahasa itu kalau di laut. Di laut. Di Amerika juga seperti itu. Yang paling susah itu pilot Inggris. Ngomongnya sengau ya. Misalnya, can I take the water? Saya 3 kali dengan water itu water ya. Iya, water. Ya, can I have the water? Iya. Hebat ya pengalaman. Actionnya agak beda ya, Prof. Ada beda, setiap itu beda. Iya. Apalagi Greek kadang dia nggak bisa bahasa Inggris ya. Kita ini kapal lagi berjalan gitu kan, terpaksa dengan apapun bisa bila perlu bahasa Tarzan. Iya. yang Pakai penting kita bahasa lewat. apapun supaya Iya, kita bisa supaya mengerti lewat. ya, Prof. Kapal sempit-sempit gitu ya. Tapi alhamdulillah selama saya 16 tahun di Mars Line ya, karena kapal-kapalnya itu update ya. Kapalnya itu made in-nya hebat, tidak ada kecelakaan. Wah. Tidak ada kecelakaan. Mau alhamdulillah. passenger, mau kargo, mau LPG, mau LNG, mau container recession, nggak ada. Semua otomatis. Semua serba otomatis. Itu emang udah teknologinya juga ya, Prof. Iya. Jadi enak bener gitu. Makanya saya bilang enak. Saya tinggal duduk aja cepet palkal udah terbuka. Tutup. Kontainer nomor sekian udah terlacak udah cuset itu. Beda dengan kapal Indonesia, kita harus belajar lagi lebih cepat ya. Oh iya. Saya lihat di new put itu ya, garansi krennya bagus, semua bagus, tapi SDM-nya cukup dengan 20 sampai 25 per jam kontainer itu. Tapi kalau seperti di Tokyo, di Amerika, di mana itu 50 jam. Kapal belum sandar dia sudah 20. Kenapa kapal-kapal di seluruh dunia, di Indonesia juga sama, tidak mau lama-lama di pelabuhan, fee-nya besar. Kalau lama-lama kan, per tonase kapal dikalikan dengan US dollar. Tapi kalau kita cuma 2 hari cabut di tengah laut, nggak ada yang bayar. Oh. Nah itu. Berarti tidak dibayar ya, Prof? Tidak dibayar. Tapi kalau kita sandar, who's the first one supposed to be the going to the first one too. Itu kan bahasanya ya. Iya. Siapa yang duluan pertama, dia juga keluar pertama. Iya. Ini mau lama-lama di pelabuhan, bangkrut nih perusahaan, bayar uang tambat. Apa bendera asing. Kalau bendera asing misal $100 per tonase, kapal dia 30.000 per 11 hari berapa itu? Miliaran. Iya. Bukan duit, sudah miliaran bangkrut. Kalau merasain nggak terikat 2 sudah masuk 40 30 cukup plus lepas. Pandu naik. Pandu tidak boleh turun, boleh ditahan. Dia kasih fee. Itu hebatnya ya. Bisnis ini bisnis Iya, ya. Pak. Bisnis. Kita mau ke Surabaya dari Jakarta. Pandu dari yang ngoperasi ke menuju Jakarta bukan. Kita panggil Surabaya. Tuh. Saya mengharapkan ya, transportasi laut di Indonesia harus lebih baik gitu ya. Iya, Pak, Harus benar. sangat lebih baik. Saya berani untuk mengajar adik-adik satu jujur dan disiplin. Kalau jadi perwira jangan macam-macam, cukuplah itu ya. Masalah earning for the month, misalnya for the house dan everything itu ya Allah yang ngatur kan. Iya, benar, Prof. Kita tidak akan mati. Ada nggak orang pelaut mati karena tidak digaji?
Hanya saja juga yang persatuan-persatuan di Indonesia ini juga harus mengerti ya. Orang kerja di laut itu jauh saudara, saudara kemudian ya orang berkeluarga. Jauh ya kan? teman-teman di tengah lautan. Ya, apa yang menjadi hak dia gitu. Iya. Sebelum dia kerja, belum keringat digajilah dia. Tuh, ya. Untuk apa kita punya INSA, punya KPI, semua hebat kita sebenarnya. Asal kita bisa istilahnya take and give. Who's the one, who's the me gitu kan? Iya. Siapa kamu, siapa saya? Hak saya, hak kamu, nggak kamu. Gitu. Itu kira-kira nanti kita akan tambah lagi. Saya rasa itu. Iya, Apalagi yang mau ditanya? Oke nih Prof, tadi kan juga udah ngomongin teknologi ya Prof. Iya. Di luar sana kan mungkin sangat amat memadai juga kan Iya. teknologinya. Iya. Didukung juga mungkin dengan sumber daya manusia yang Betul. memadai. Betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih Prof, sumber daya Indonesianya itu kan ada ya. Sebenarnya Tapi- begini ya, Indonesia sudah termasuk di dalam PBB AIMO. Apa yang digerakkan oleh AIMO dengan 3 kita bayar, kita beli itu alat itu. Oh, Harus seperti itu. iya. Kita kan sudah mengikuti International Maritime Organization. Iya. Kita sudah menjadi safety of life at sea. Nah, kapal kita dibenahi seperti itu. Kita kan ikut PBB. Iya, Prof. Ya kan? Negara Republik Indonesia itu masuk di PBB tahun 62, nomor 62. Jadi apa yang digagas oleh AIMO nih ya. AIMO itu begini, kalau ada kapal tenggelam, dia koreksi. Nanti dia buat kapal baru. Oh, iya. Yang ikut Apa yang member-member membuat seperti kapalnya ini ya, tenggelam gitu ya, member Prof? di Indonesia, pendidikan semua, dia kasih begini gitu. Oh, Kita tuh tinggal mencontek bagaimana kita Iya. melakukannya, tidak tahu kita tanya. iya. Berarti sebenarnya udah tersedia Sudah, fasilitas dan Iya. ilmunya teman-teman. Iya, hanya ilmunya suka beda-beda gitu ya. Iya, tinggal Kita lihat. diterapkannya aja Diterapkannya. berarti nih. Iya. Berarti Ya. untuk sumber daya manusianya di Indonesia sudah Lumayan ya. Lumayan. Hanya saja jangan sombong lah kalau punya Oh, kapal iya. bawa kapal baru gitu ya. Karena di tengah laut itu ada macam-macam juga. Iya, Ya kan? iya, Kita Prof, kan tidak benar. tahu sebagai manusia biasa, ya kan? Itu kan ciptaan Allah, ciptaan semua. Iya. Kita sombong-sombong kita hilang. Contohnya anak gubernur Bandung nggak ketemu. Iya. Di Swiss itu juga sama. Saya pernah di Swiss 2019. Saya nggak pernah berenang di bawah kolong itu. Situ ada pusaran. Pusaran Jadi air. ya, pusaran air. Kalau di Sukabumi itu namanya Loro Kidul gitu. Kalau saya duduk aja di pasir Ya, Loro gitu. Kidul. Dan itu menjelang summer time, hati-hati. Iya. Mau ada tanya lagi? Oke, terakhir nih Prof. Iya. Tadi udah ngomongin dari pengalaman Prof, terus ada bahasa-bahasa maritim juga, terus gimana teknologi dan sumber daya di dalam dunia transportasi laut. Kalau untuk lapangan pekerjaannya sendiri berarti itu luas banget kan ya Prof di Luas. bidang transportasi Luas ya. laut. Contohnya misalnya MTL ya. MTL itu mata kuliahnya kebanyakan laut ya. Iya. Laut ya. Udah pasti Prof. Dia bisa berkiprah tapi benar-benar dia memahami apa ilmunya. Minimal dia bisa kerja di pelabuhan. Ya. Iya, asal diterapkan dengan Akal baik. diterapkan. Toh kalau tidak bisa dia bisa nimbrung dengan logistik di pelabuhan. Iya, Nanti benar. lama-lama dia berdiri sendiri ya. Iya. Tidak ada orang kaya tiba-tiba. Iya. Orang kaya Semuanya itu ya butuh proses. Yang butuh teman-teman. proses. Kalau saya mengasih tahu, kamu mau bisnis boleh. Kamu punya lahan 1000 meter aja. 1000 meter ya. Iya. Panggil tuh kontainer yang kosong, taruhkan di situ, dudukkan di situ. Kamu tinggal ngambil ngecas aja. 10 hari sekian, 10 hari sekian. Ya, gitu kan. Gitu. Tapi tidak udah pakai tapi, kalau tidak punya tambah teman. Kalau tidak punya Iya. bergabung. Gitu. Banyak. Tadi saya sangat tertarik kalau seandainya ITL akan membuat sebuah sekolah maritim ya, Iya. membantu yang lain ya nggak? Berarti ada Ada. hal yang baru nih teman-teman. Iya, hal yang baru bisa. Iya. Karena kita semua rata-rata Indonesia ini makanya dibilang nenek moyang kita orang pelaut ya, Iya. ya kan? Gampang untuk berkiprah Seorang ke sana, pelaut. ya.
Untuk membuat Pak Yosi bikin kaprodi ke pelautan gampang daripada teknik-teknik tuh agak susah. Iya. Iya, alat sudah bisa join dengan sekolah-sekolah maritim di Jakarta. Dan Udah mungkin banyak aksesnya sudah juga banyak. ya, Prof. Tidak dapat kerja di kapal, kerja di dermaga ya. Iya. Ya, di pelabuhan. Di peti Bisa jadi kemas koila, juga di bisa peti kan ya, Prof? kemas, Iya. bisa jadi mandor-mandor PBM. PBM itu Persatuan Bongkar Muat, bisa mengawasi TKBM, tenaga kerja bongkar muat, ya kan? Luas Luas cakupannya, sekali teman-teman. cakupannya. Ini buat Ya, pemilik mahasiswa kapal itu transportasi tidak laut. kerja sendiri kan? Iya. Dia bekerja dengan PBM sama agen semua apa. Jadi agen aja kita hidup kok. Iya. Ya, yang penting kita jujur. Nah, di Kuncinya sini jujur, disiplin, tuh, teman-teman. tidak boleh mengeluh. Iya. Ya nggak? Karena semuanya yang di atas butuh sudah yang proses. ngatur. Yang ngatur yang di Betul. atas. Ya itulah kalau memang disarankan, saya sangat setuju sekali kalau dibikin sebuah Sekolah maritim, kaprodi ya, iya. kaprodi maritim ya. Berarti Bagus. ada program dan hal baru Iya. lagi nih, teman-teman. Dosennya tidak usah dosen yang home base, Oh, iya. bisa direktur perusahaan pelayaran Jakarta Lloyd. Wah. Nanti dia ngincir ya, oh saya ambil tuh. Iya, Jadi udah ada akses ya dan sudah ada teknologi akses. kan ya, Ini anak Prof? tidak akan terlantar selesai Iya, semester 1 betul. ya, gitu. Banyak nih aksesnya kemana-mana, teman-teman. Contohnya saya punya anak yatim ya namanya Kuresyari, saya ngambil S1 di sini. Saya sekolahkan dari SMA sampai dia jadi mualim 2 di kapal Bogasari. Wah. Berarti sekarang udah lulus ya, Prof? Atau masih? Belum, lagi nulis, nanti dia belayar lagi itu. Oh. Ya, dia seneng belayar kok, duitnya banyak. Wah. Bogasari lagi ya. Bogasari itu setiap tahun ngirim kita gandum kan. Iya. Ya. Bogasari. Bisa direncanakan nanti kalau memang itu kan jurusan nggak usah banyak-banyak, satu aja jurusan laut dan pelabuhan gitu. Jadi nanti dia nyatu kan, dia bisa kerja di pelabuhan atau dia bisa menjadi agen suatu kapal. Iya, Prof. Iya. Benar. Yang penting bahasa Inggrisnya ya, Iya. karena kalau agen bahasa Inggris atau kapal asing ya Pak ya kan ya, Iya. gitu ya, susah itu nanti ya. Karena Ya, banyak ya. bekerja dengan dengan Kapal perusahaan sebelum luar juga datang ya, Prof. kapal sebelum datang, kapten itu sudah minta order dari pelabuhan, misal Jakarta ke agen. Kapal Mars Line itu agennya Jakarta Lloyd, Oh. harus BUMN atau negeri. Dia tidak mau yang lain. Tuh, dari komunikasinya juga bagus ya. Iya. Dia minta apa ya? Buy me 1 to this, you have to be buy telex terus itu kan. Begitu kapal sandar, dia ada seret itu, langsung tanda tangan, bayar sama Copenhagen, cash tuh, Jakarta Lloyd. Ah, Cash, itu bisnis, teman-teman, iya, kontan. bisnis yang bagus. Kalau kita ngerti dia ngomong apa nggak mana, gitu ya. Iya. Bahasa penting. Tapi ya harus belajar bisa kok, bisa. Iya. Kita belajar bahasa Inggris yang di Indonesia, di Inggris, cepet. Biar lebih Cepet. lancar. Iya. Anak saya kan di Inggris lulusan Leeds University. Ini yang satu ini si Reja nih. Dia berangkat nanti habis lebaran ke Leeds University. Nanti belajar bahasa Inggrisnya di sana aja. Oh, iya. Jangan di sini. Di sini misal saya berusaha bahasa Inggris dan kamu yang berdua ini ngenawain, sok-sok tahu. Nah, Iya. kan gitu kan, kapan kita bisa? Iya. Kapan kita Bener, maju Prof. ya, gitu. Baik, ada lagi? Ya, boleh. Ada lagi? Pokoknya tadi pengalaman udah banyak banget ya, Prof. Terus juga Prof sendiri kan lebih, nah kalau dari Prof sendiri lebih memilih untuk berlayar di luar atau di sini nih, Prof? Saya dari tadi mau nanya itu. Iya. Saya seumuran belayar di kapal asing ya. Saya belum pernah belayar di kapal kita sendiri, belum kapal pernah ini. ya, Belum. Prof? Oh. Bukannya saya sombong, tidak gitu ya. Cuma emang belum pernah aja, Belum Prof. pernah. Saya masih di kapal asing di Denmark, diambil di Departemen Perhubungan sama Pak Menteri. Berarti belum sempat berlayar di sini ya, Prof? Iya, tadinya saya mau kabur lagi. Karena mereka masih menunggu saya ya. I will waiting you anytime, dia bilang. You have to citizen of Denmark. Profnya ditunggu di luar, tapi Profnya Iya. Dia milih di dia kampus kita, setengah keren mati banget. untuk saya menjadi warga negara Denmark. wah. Gitu. Berarti mereka meminta Prof untuk
warga Denmark. Wah, keren banget. Luas semua dibawa itu. Mau anak 10 luar ditanggung, semua bebas, semua gratis gitu ya. Tapi beda ini. Saya ini kan Beda muslim. apanya tuh, Bro? Saya ini kan muslim. Iya. Hidup saya bukan di dunia, akhirat iya. itu penting dari dunia ya nggak? Sama kayak lautan 2/3. 2/3 tuh akhirat, 1/3 tuh cuma di dunia. Apa sih dunia? Iya, iya benar, Prof. Iya. Anak saya jadi apa nanti di sana? Istri saya juga nggak setuju. Iya. Ya. Jelek-jelek ya namanya negara kita ya. Negara sendiri ya, Prof. Negara sendiri. Iya. Pokoknya, aduh, kalau udah ngomongin pengalamannya Prof tuh kayaknya nggak bakal ada habisnya banget, teman-teman. Soalnya beliau ini udah berlayar dari ujung ke ujung dunia. Iya. Udah banyak banget Suka dukanya pengalamannya, banyak iya. gitu. Suka dukanya banyak Iya. kan teman-teman. Kalau kena typhoon di Tokyo di Asia masuk harikan itu sudah biasa. Iya. Itu makanan sehari-hari itu. Udah jadi makanannya Prof Iya, banget. Pusing. Pertama pusing. Iya. 3 hari manggil uak terus uak ternyata muntah ya. Oh. Ada bahasanya lagi tuh ya, Iya, Bro. pelaut itu happy terus ya, tidak pernah susah. Benar, coba. Saya kemarin juga ke Cirebon. Ini temen aku dulu ya, aku pernah jadi dekan di Cirebon itu. Itu gara-gara Pak Cuk naruh saya 7 tahun jadi kepala administrator pelabuhan Cirebon. Oh. Iya, saya bilang dulu, kok dia lebih tua dari saya gitu ya. Dia padahal umurnya 50, saya sudah 66 coba. Oh, Nah, itu iya. hebatnya pelaut ya, awetnya muda ya. Awet muda banget ya, Prof. Coba Pak Cuk. Membaca gurainya. Kalau kita selalu senang beritu, walaupun tidak ada apa-apa, kita senang aja. Karena Iya. mengangkat Yang penting adrenalin. dibawa happy Dibawa ya. Berarti happy, Prof ini orangnya selalu happy, adrenalin. teman-teman. Oke, nah udah nggak kerasa banget ya, udah selesai berbincang-bincang, terus juga udah tahu nih semua pengalaman Prof. Walaupun belum semua, tapi udah Iya. banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil gitu. Makasih banyak Prof Ya, sama-sama ya. atas waktunya. Iya. Sekian Sobat Translogician. Jangan lupa nonton episode-episode sebelumnya juga di portal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Kasih. Kasih Prof.